Bangsa Indonesia ini bang, kegagalannya adalah Indonesia tidak cocok dengan demokrasi. Fenomena negara kita mau dibiarkan terus begini ribut. Menurut gua ini ada tangan-tangan goib global menurut gua ini bang. Jadi dibiarkan Indonesia ini ke sistem yang nggak cocok sebenarnya buat negara kita. Sebenarnya Habib Rizik nggak perlu juga bicaranya di wilayah politik itu yang disinggungnya ya. Tapi kan dari sisi yang tidak suka pada Habib Rizik itu menyinggungnya urusan politiknya juga lagi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang di pabrik-pabrik, kaum buruh, pekerja, doa kami semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Tidak lupa yang di desa-desa, para petani, semua yang ada di desa, semoga hasil bumi terus melimpah dan juga sehat. Yang di pasar, pedagang kaki lima, pedagang kecil, pedagang warung rumahan, atau pedagang yang ada di pasar tradisional, kami berdoa semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi milik publik. Maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Sahabat saya cukup fenomenal. Dan kita akan ngobrol banyak tentang perkembangan terkini dan bagaimana perjalanan dia sampai sesukses ini. Kita sambut Bro Vasco Rusaimi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, keren bang studio lo bang. Ini beda jauh mas studio Macan Idealis. akhirnya bos Macan Idealis datang ke podcast gue. Ini keren. Thank you bro. Siap. Sudah datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bro, Gue manggilnya Mas, apakah di channel namanya Mas Mansuri? Iya, Gue biasa Mas pakai aja. Bang, Iya, pakai Mas Mas nih aja, ya. Mas aja. Karena Jawa aja biar kelihatan gitu ya. kita beberapa kali ketemu, gue nggak nyangka lo bisa sekuat sekarang konten kreator yang salah satu mungkin diperhitungkan di Indonesia. Amin. Ceritanya panjang pasti bro ya. Ya panjang sih bang sebenarnya bang. Tapi enggak. Sebelum masuk ke situ, gue pengen gali ini dulu bro, perjalanan kan lo sekarang cukup konsisten di politik nih. Dulu sempat menjadi salah satu caleg termuda Partai Golkar. Iya. Ya kan? Saya termuda 2009 dulu ya. 2009. Dari Golkar. Dari Golkar terus jadi ketua di DPP Berkarya sampai sekarang jadi salah satu ketua kalau tidak salah di Partai Gerindra, partai nomor 2. Kalau tidak salah. Ceritanya gimana sih bro? Iya. Jadi kalau misalnya perjalanan itu kan dunia perjalanan politik bang ya. Memang pada saat itu umurku gue kalau nggak salah di umur 20-an itu di kampus. Gue dulu kampus di UI Fakultas ya? Teknik. Iya. Itu gue suka dengan aroma-aroma kuning, gitu kan, Iya. warna-warna kuning. Oke. Dan gaya berpolitiknya Pak Harto gue udah mengidolakan pada saat itu. Yes. Makanya gue lihat waktu itu partai yang bisa gue masuk ke sana waktu itu Partai Golkar. Dan waktu itu gue sempat nyalek di sana. Lalu terakhir jabatan gue di Golkar sampai ke Waketum AMPI, terus Wasekjen di DPP Partai Golkar. Nah berjalan panjang lah ceritanya kalau itu kan. Memang gue hobi, gue seneng aja. Gue seneng ngumpulin orang, gue seneng dialog, diskusi, begadang, ngalur ngidul. Seneng mau nggak jelas provokasi gitu. Tapi bro, sorry, lu sempat gue yang tahu ya framing lu pada saat kita kenal ya beberapa tahun yang lalu. Kita kenal di TV ya, Kita kenal di TV ya. di TV, Iya. Ketemu di salah satu layar lah ya. Iya. Sempat debat tapi akhirnya berkawan kan. Nggak debat lah. Nggak debat lah. Kita sama-sama. Lo kan nggak menentukan sikap partai itu partai lo. Kan justru gini bro, justru di tengah itu enak bro, bisa kanan bisa kiri. Iya. Kalau gue kan jelas di situ kan. Gini bro, kalau nggak salah lo ini sangat mengidolakan Pak Harto. Gokil. Iya. Itu bener gak sih? Iya bener bang, jadi gini,
perjalanan politik Pak Harto kan kalau mungkin teman-teman tahu juga itu beliau tuh orang yang sebenarnya nggak gitu dilihat ya. Tiba-tiba muncul di satu kesempatan momentum yang tepat, beliau ngambil peran yang besar di situ oleh Bung Karno ya sampai jadi presiden ya. Pola kepemimpinan beliau juga luar biasa. Dia tuh mampu memilih orang-orang terbaik di negara ini untuk membantu dia dan bisa loyal semua sama dia. Itu yang menurut gue Pak Harto tuh punya gaya khas kepemimpinannya. Tapi memang lo suka atau memang momentumnya orang nggak suka terus lo bantu belain dia sehingga lo dapat engagement tinggi itu strategi atau memang bener-bener? Enggak juga sih. Dari dulu gue udah memang suka Pak Harto. Gue idola sama beliau itu bang, apa ya? Ya beliau itu sosok yang mungkin bagi sebagian orang banyak yang nggak suka ya, apalagi mungkin generasi lo, generasi aktivis 98 ya kan. Gue kan bukan generasi aktivis 98, aktivis 2000-an. Tidak mengalami momentum menjatuhkan Pak Harto itu kan. Tapi mungkin kalau lo pada saat itu jadi aktivis mungkin nggak begini juga kali bro. Iya. Atau lo ngambil sosok yang berbeda? Bukan, dulu gue gini. Mohon maaf para aktivis 98, gue gak kecewa sama mereka termasuk 98 nih. Kenapa? Menurut gue reformasi gagal. Ya. Gagal. Bangsa Indonesia ini bang, kegagalannya adalah Indonesia tidak cocok dengan demokrasi. Sorry nih bang, karena gue melihatnya gini bang. Ya abang masuk generasi aktivis 98 ya. Mas Mansuri abang lagi. Bebas lo bro, di sini bebas lo. Iya. Jadi kalau Mas Mansuri agak susah gue ngomongin. Biasa pakai abang. Oke, gak apa bro, terserah. Jadi gini, kegagalan terciptanya berbagai macam fragmen-fragmen yang ada di Indonesia misalnya. Sekarang kan kita bisa lihat ada cebong, ada kampret ya kan. Itu sampai sekarang berantem aja. Dan polarisasinya itu terjadi sampai ke grassroots. Padahal elit duduk gitu loh. Elit duduk bisa ketawa-tawa, perdebatannya masalah isu, perdebatannya masalah konsep, bagaimana mengelola negara ini dengan baik, walaupun punya tujuan yang masing-masing mungkin sama-sama mulia, tapi polarisasinya kan ke bawahnya sampai ribut. Dan gue tidak setuju dengan pola one man one vote. Apa hubungannya dengan tumbangnya Soeharto 98? Itu dia tadi, mulai dengan tumbangnya Pak Harto itu kan mulai kita membuat pola one man one vote ya. Pemilihan satu kepala satu suara itu kan. Oh itu yang menjadi dasar sehingga tidak Pancasila negara kita jadinya. Pancasila itu mengutamakan musyawarah dulu untuk mencapai mufakat, bukan voting. Nggak bisa kita samain satu suara pemabuk, satu suara penjahat, sama satu suara ulama, atau satu suara doktor atau profesor. Satu suaranya Mas Mansuri nggak bisa sama dengan satu suaranya bandar narkoba. Nggak bisa mas. Itu ada suatu konsep yang buat gue, ini kita udah gagal berpancasila nih dengan demokrasi kita kayak gini sekarang. Pecah mulu, ribut mulu kita. Sampai sekarang kan. Dan itu yang membuat sekarang jadi cukup tajam dan analisanya tajam, bikin konten banyak sekali, bahkan sampai sekarang itu gara-gara itu awal mulanya bro, atau enggak? Ceritanya gimana sih sampai? Jadi cerita awal mulanya gue ber-YouTube kali ya mungkin ya. Gue awal mula bersosial media. Jadi sosial media gue memang hobi bang. Gue memang suka bersosial media, baik itu main, awal dulu kita main, mungkin generasi dulu gue pernah ngerasain Friendster, Facebook gitu kan, Twitter, Pet, baru abis itu ke Instagram, ke YouTube. Gue ngelihatnya ini memang passion gue, yang gue suka adalah gue suka menerjemahkan apa yang ada di kepala gue gitu loh. Mungkin kadang-kadang kita bisa pakai tangan orang untuk menerjemahkan apa isi kepala gue. Kalau bicara konsepnya ke macan idealis sih, sebenarnya macan idealis kan baru ya, baru paling setahunan lah atau 2 tahun lah kira-kira ya. 2 tahun itu, setahun 2 tahun itu aja. Gue melihatnya gini, bangsa kita ini bang, semua tokoh-tokoh besar biasanya mereka melahirkan sebuah tulisan biasanya. Semua tokoh-tokoh besar, kita bisa sebut siapapun itu, punya sebuah tulisan, sebuah buku gitu kan. Bukunya macam-macam deh kalau kita mau bicara orang-orang besar ini. Tapi menurut gua ke depan itu tokoh-tokoh besar akan lahir. Intinya kan bagaimana mereka menuangkan pemikiran mereka. Dan gaya mereka, orang udah mulai meninggalkan buku nih. Jadi kita harus bisa menyesuaikan nih sebagai generasi muda nih bang. Kita sesuaikan. Misalnya kita mau nulis tentang, makanya gue di Macan Idealis itu ada tentang politik, tentang sejarah, tentang hal yang
yang mungkin pengen kita tulis di sebuah buku. Kalau kita lihat misalnya gini, buku buat jadi bestseller aja itu kan 10.000 udah bestseller. Yes. Ya kan, produksinya berapa lama buku Bang? Ngetiknya berapa lama, belum cetaknya, belum macam-macamnya. Editingnya dan seterusnya ya. Tapi ini sekarang zaman beda. Kita bisa bikin video sehari ini besok tayang atau hari ini pun tayang. Kita ngejar penonton sampai 100.000 ataupun sampai jutaan orang lebih mudah dibanding kita nyetak sebuah buku kan Bang. Iya. Itu yang gua ngeliat. Kita harus juga bisa nyamperin orang ke toiletnya, ke kamar mandinya. Melalui apa? Konten kayak platform YouTube ini. Kalau misalnya anggaplah gini, misalnya kita ngumpulin orang, kalau zaman dulu kita ngumpulin, misalnya zaman Bung Karno kita ngumpulin di Gelora Bung Karno gitu kan, kapasitasnya paling itu cuma 80.000 orang. Nah ini lo nggak perlu ngeluarin budget, nggak perlu ngeluarin undang-undang sampai berapa minggu sebelumnya, lo bisa ditonton sampai ratusan ribu orang sampai jutaan orang kan, itu lebih enak Bang. Itulah kepuasan gue sebenarnya. Bisa ngebuang semua yang ada di kepala gue ini biar orang tahu gitu loh. Gue pengen, menurut gue gini loh. Lo setuju nggak misalnya? Kalau nggak setuju ya tulis aja di komentar misalnya gitu kan. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa dong, kita beda pendapat. Tapi yang setuju ya udah bantuin lo, sebarin deh videonya. Pemikiran kita gitu aja sih sebenarnya. Bro, kan gue lihat dari beberapa konten lo ini banyak sekali mengulas soal isu-isu terhangat, isu-isu terkini. Kalau menurut lo isu yang paling hangat pada saat ini, kalau dari sisi gue, cara pandang gue ngelihat konten lo ya, itu kan kalau tidak salah lebih ke arah-arah ya, atau arah-arah kanan lah. Gue pengen tahu bro, kepulangan Habib Rizik Syihab setelah 3,5 tahun di Arab Saudi, dan kepulangannya membawa mungkin ini nggak tahu ratusan ribu atau jutaan umat yang datang di bandara pada saat ini momentum apa sih sebenarnya bro? Keren ya, menurut gua keren. Kok bisa ya? Gini, itulah yang bisa diciptakan oleh Habib Rizik Syihab. Ternyata ada satu tokoh ulama yang bisa punya pengaruh sebesar itu. Dia pulang dirindukan orang sampai dijemput, koron katanya sampai jutaan orang. Mana ada orang di Indonesia yang begitu Bang? Ini kan luar biasa. Dan disitulah gue punya kekaguman secara pribadi dengan beliau, Habib Rizik Syihab ini. Dia ini emang orang pinter. Bukan orang yang cuma sekedar memahami ilmu agama aja gitu, bukan cuma ustadz gitu kan. Dia punya pemikiran Pancasila yang juga dalam. Di situ gue ngeliat karakter Habib Rizik. Ya, S3 juga ya. Doktor juga kan, di luar negeri doktornya juga kan. Habib Rizik punya karakter yang kuat, punya gaya kepemimpinan yang khas juga. Walaupun memang beliau tuh karakternya masuknya ke wilayah ulama ya, masuk ke ulama ya. Tapi entah kenapa ini kok jadi kayak ada semacam kayak ketakutan mungkin ya, atau semacam kayak orang menjadi atau merasa ada yang diganggu lah gitu kira-kira ya. Sorry, kalau cara bernegara di Indonesia, orang santun, orang berbicara. Gue sambil minum boleh Bang ya? Silakan, ini kopi rakyat nih bro. Kopi rakyat. Ini mungkin lo nih Bang ya? Kira-kira gitulah. Kopi Mas Mansuri. Kopi rakyat. Ini belum masuk iklan nih, ntar muncul lagi iklan ini. belum. Kalau di sini gue akan iklanin kopi-kopi atau produksi rakyat. Gue nggak mau iklan yang iklan yang berbayar enggak. Iya. Jadi lu masukin UKM boleh gitu ya. Boleh, iya. Ya UKM lu daftar buruan. Segera. Hubungin. Segera. Taruh di sini bisa kan. Kasih nama, kirim ke Mans Group, kita akan promoin. Tuh, luar biasa enggak tuh? Ketua Ikatan Pedagang ya, Bang. Lu apa, Bang? Iya. IKAPI. Bro. Dia membantu semua UKM-UKM yang ada di Indonesia. Ini kan luar biasa, ini perjuangan namanya. Siap, Bro. Balik lagi, Bro. Kan bangsa kita Indonesia itu orangnya halus, tidak berapi-api dalam berdakwah, toleransi dan seterusnya. Ada sebagian pandangan menyatakan bahwa gaya Habib Rizik ini nggak cocok di Indonesia. Oke. Kalau nggak cocok, kenapa bisa banyak pengikutnya? Menurut lo gimana? Ya kalau pertama tadi sudah menjawab, kalau tidak cocok kenapa pengikutnya bisa banyak. Gini Bang, di Indonesia kan ada yang bilang bahwa itu yang kelihatan, sebenarnya yang nggak kelihatan jauh lebih banyak yang nggak setuju gitu. Orang bilang silent majority lah, gitu macam-macam ya. Tapi yang nyatanya kita lihat aja, ya kalau cuma mau bilang silent majority,
katanya mungkin banyak. Ini yang kelihatan aja udah banyak, gimana nggak lihat? Gitu misalnya ya, yang kelihatan aja udah banyak. Tapi gue ngeliatnya gini ya bang ya, gaya ataupun karakternya ulama ya pasti beda-beda lah. Ada gayanya yang dengan keras, ada gayanya yang dengan lembut, ada gayanya dengan kayak Wali Songo dengan cara akulturasi budayanya gitu kan. Ya kita nggak bisa nyalain mereka. Kalau yang suka ya dengerin, kalau nggak suka ya tinggalin, itu aja sebenarnya. Jadi yang jadi permasalahan sekarang ini kan adanya polarisasi, ribut-ribut mulu gara-gara sebenarnya urusannya politik. Sebenarnya Habib Rizik nggak perlu juga bicaranya di wilayah politik itu yang disinggungnya ya, tapi kan dari sisi yang tidak suka pada Habib Rizik itu menyinggungnya urusan politiknya juga lagi gitu loh. Nah akhirnya pasti ada juga balasan dari para pengagumnya Habib Rizik juga, akhirnya bertarung lah mereka di udara. Ya ini kan membuat kebiasaan tepos liro, saling menghormati sama satu sama yang lain, gotong royong ini jadi terkikis. Mas Mansur udah pernah ketemu Habib Rizik belum? Mungkin secara langsung diskusi belum sih. Beliau tapi orangnya sangat hormat loh sama orang lain. Kalau ketemu langsung, beliau tuh orangnya apa ya? Sopan loh. Tapi di saat dia ngeliat ada kejahatan itu dia lawan. Gitu kalau gaya gue memahami Habib Rizik ya. Gue mengagumi ulama-ulama NU segala, misalnya kayak Cak Nun gitu ya. Banyak lah ulama-ulama kayak Gus Baha, kayak Habib Pekalongan tuh Habib Lutfi. Gayanya kan beda-beda gitu ya. Beda. Ya tapi kalau gue pribadi bukannya menganggap belajar dari satu guru aja. Ini kadang kalau hati gue lagi begini, gue perlu yang kayak begini gitu kan. Kalau gue pribadi nih, hati gue lagi gini, gue perlu dengerin yang kayak Ustadz Abdul Somad misalnya. Kadang-kadang misalnya dengerin yang kayak UBN atau yang kayak kayak Cak Nun atau Gus Baha. Ini kan gayanya beda-beda. Memang kita jangan kita kotak-kotakin, justru malah kita salah. Ini yang tadi gue bilang, ini konsekuensi dari perpecahan politik ini, konsekuensinya dari demokrasi. Pemilu maksudnya. Pilpres sekarang ya. Bang Mans, sekarang ini orang di satu kasur aja bisa berantem gara-gara beda pilihan RT atau pilihan kepala desa. Lu jangan milih yang itu, kepala desanya tuh nggak cocok, dia maling bebek gitu misalnya kan. Enggak, yang ini baik. Satu kasur bisa berantem mas, gara-gara itu gitu loh. Dan ini menurut gua ini nggak cocok. Jadi serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada keterwakilannya. Kalau kayak di Minangkabau ada Nyi Mama misalnya kan. Ada yang ahli untuk memilih itu. Jangan kita semua disamain haknya. Ini kan duit berapa triliun beredar buat ngelola pemilu ini. Negara semacam Amerika aja yang udah besar gitu ya, udah lama berdemokrasi masih berantem juga. Jadi nggak perlu dicontoh dong sebenarnya. Kita punya Pancasila nih, jelas persatuan Indonesia kita Pancasila ketiga ini jelas dirusak gara-gara demokrasi ini, gara-gara demokrasi yang salah ini gitu kan. Terus bicara keadilan sosial kita dirusak juga gara-gara ini. Bicara apa lagi? Bicara permusyawaratannya, ya nggak ada. Orang kita voting kita nggak musyawarah. Bro, kalau pandangan ente, sebagian orang menyatakan bahwa kerasnya Habib Rizik menyampaikan pendapatnya di ruang publik dengan menggebu-gebu ini mengganggu stabilitas ekonomi nasional, bener gak sih? Bukannya ekonomi lagi nggak bagus emang? Ya, sebelum ada Habib Rizik juga ekonomi udah nggak bagus. Justru itu semakin nggak bagus, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun, bener gak sih? Ya sebenarnya kan Habib Rizik juga nggak usah diganggu, juga nggak bakal mengganggu gitu. Kenapa sih harus pusing banget Habib Rizik pulang, ya biarin aja. Habib Rizik kan memang warga negara Indonesia gitu kan. Setuju gak sih kayak contoh Cak Non bilang Presiden dan Habib Rizik harus bicara empat mata? Kalau gue setuju. Kalau gue pribadi itulah sesungguhnya negara kita ya. Musyawarah lah, dialog lah gitu kan. Kalau gue pribadi nih, kalau gue bisa punya. Yang terupdate nih bro, ada 6 muslim lah, 6 rakyat kita yang meninggal dunia. Entah itu apapun lah, pendapat orang berbeda-beda di luar ya, karena ini juga macam-macam persepsinya. Menurut lo bro, kok bisa ya terjadi? Ini gue bang, ngeri gue sebenarnya negara ini kok bisa jadi kayak begini ya. Ini berat nih. Lo pandangan lo aja bro. Pandangan gue gini ya, apa harus segitunya ya? Ya kan kita nggak tahu kondisi saat itu bro. Anggap misalnya gini, anggap apa yang disampaikan, misalnya yang disampaikan oleh polisi itu misalnya benar gitu loh.
Tapi kalau anggap itu misalnya itu benar, misalnya ada penyerangan dari pihak ini ke pihak polisi, harusnya kan kalau memang ada itu, ya polisi juga harusnya punya skill yang lebih yang diturunin gitu loh. Jadi yang nggak perlu dibunuh juga misalnya kan, dengan untuk dia bertekuk akhirnya gitu kan. Harusnya punya cara-cara yang lain lah, cara-cara mungkin yang lebih persuasif gitu loh. Gue kok ngeliatnya agak berlebihan ya, kalau sampai harus ada yang mati 6 orang itu. Gue nggak tahu ini itu kadang gue suka nangis sendiri pak kalau ngeliat kayak gini. Ada ya aparat kita kan memang dibuat untuk mengamankan negara kita, melindungi rakyatnya gitu kan. Di suatu sisi tapi dia juga harus melindungi diri sendiri dong. Pasti kan. Tapi ini kan beda bang, aparat polisi itu berbeda skillnya dengan sipil biasa. Dia pasti punya skill. Sipil yang dilatih kan bisa juga lebih daripada aparat bro. Harusnya jangan sampai kalah dong, masa kalah? Aparat yang sudah dibiayai sama negara masa bisa kalah? Harusnya ya. Bro kembali ke gesekan ini kayaknya agak sensitif kita. Aku sebenarnya pengen banyak gali tapi oke lah. Kita tutup ke sini. Aku mau tanya soal gesekan yang tadi bro ceritakan, bro Vasco tadi ceritakan bahwa terlalu banyak gesekan di bawah antara cebong dan kampret. Ini bisa dihentikan gak sih bro sebenarnya bro? Bisa. Balikin lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Clear, balik lagi. Nggak perlu duit banyak buat pemilu. Cuman itu sebenarnya. Yes, kalau menurut gua pribadi. Kembalikan lagi ke demokrasi kita nggak berkembang, stuck dong. Emang yang kita mau kejar apa? Emang prestasi demokrasi? Emang demokrasi prestasi? Negara lain dengan sistem kerajaan bisa jadi negara maju juga kok. Tapi untuk negara Indonesia, menurut gua pribadi, cocoknya ya Pancasila yang murni. Gitu, betul-betul ada duduk teposoliro, diskusi dulu. Wah Mas Mansuri, lu jangan gitu dong Mas. Masa berantem dulu baru kita ngobrol? Kan sekarang gitu Mas. Betul. Kita berantem dulu, tonjok-tonjokan baru duduk. Jangan begitu dong. Karakter ketimuran kita, karakter Pancasila kita ini kan yang semuanya banyak yang ngaku nih saya Pancasila. Saya udah paling Pancasila deh, banyak deh kan. Tapi nggak Pancasila juga gitu kan. Harusnya kan gue lagi ribut misalnya Mas Mansuri kan, ya budayain tabayun dulu ngobrol, gimana enaknya. Mas lu jangan gitu dong, lu masa begini sih. Udah gak ketemu baru pukul-pukulan deh kita ya. Bisa udah gak ketemu gitu kan. Bro ini kan sudah sampai ke bawah bro, sampai mengakar. Bahkan lu bilang tadi beda pilihan, anak istri suami bisa cerai itu. Yes. Kejadian mas banyak. Iya, fenomena apa sih sebenarnya ini? Fenomena negara kita mau dibiarkan terus begini ribut. Menurut gua ini ada tangan-tangan goib global menurut gua ini bang. Gitu ya? Yakin gua. Jadi dibiarkan Indonesia ini ke sistem yang nggak cocok sebenarnya buat negara kita. Jadi ada campur tangan asing. Pasti dong, pasti menurut gua ya. Untuk apa? Menguasai ekonomi kita kah? Memecah belah bangsa kita kah? Paling gampang ngontrol suatu negara atau paling gampang ngontrol sebuah kaum, biarin aja mereka ribut-ribut. Politik zaman penjajahan dulu ada Divide et Impera misalnya kan. Iya. Nah tapi di saat kita penguatan musyawarah nggak bakal mempan tuh Divide et Impera, nggak bakal mempan tuh diadu saling pertarungan antara dulu misalnya cebong kampret sampai sekarang loh efeknya mas. Mas bilang lu cebong ya, lu kampret ya, buset deh, lu masih cebong kampret aja. Padahal salah satu kandidat presiden sudah gabung ke pemerintahan, nggak cukup itu. Ya akhirnya kan gini ya. Akhirnya kan terpolarisasi orang-orang yang tadinya sudah terbentuk fundamentalnya gitu loh. Jadi ribut ini bukan cuma ribut di udara tapi sampai ke grassroots ributnya. Orang sudah betul-betul membenci ini dibuatnya gitu loh kan. Orang di sini ada dua pilihan. Nomor satu misalnya Mas Mansuri, nomor dua misalnya Vasco Russeimi gitu kan. Orang udah para pendukung gue udah gue bikin biar membenci lu. Para pendukung lu udah buat membenci gue. Jadi misalnya kalau misalnya ada pendukung gue ketemu lu, pakainya main ludahin muka lu aja deh pakai kata gitu kan. Udah dibuat secara nggak sadar mungkin atau mungkin secara sadar untuk terjadi seperti itu. Ini gara-gara one man one food. Kita nggak sesuai sama Pancasila kita ini mas. Nggak sesuai. Ini ya salah satu dosanya angkatan Mas Mansuri. Membuat kita jadi kayak gini. Aduh. ya nanti kita akan cari solusinya sebenarnya bro. Apa yang terbaik? Ini sebenarnya generasi. Balikin ini, lagi. Generasi ini kan akan memutar ya. Generasi kita pasti juga akan mengelola. Kalau Mas angkatan berapa, Mas? 96. Iya, angkatan sampean Mas itu, Mas. Enggak lah. Aku nggak ikut dosa lah kalau itu. Ikut membantu tapi nggak ikut dosa. Aktivis dong pasti kan Mas Mansuri. Ya kira-kira gitu lah. Kalau disuruh milih bro dengan cepat
milih Permadi Arya atau Ernest Prakasa? Ya nggak ada yang gua pilih lah. Buset, yang begituan dipilih capek. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Permadi Arya tuh kalau nggak salah namanya Abu Janda ya dikenal orang ya. Permadi Arya. Ernest Prakasa juga begitu. Kerjanya mancing ribut mulu. Yang gini-gini kan yang jadinya aduh Permadi Arya juga gitu lucu Mungkin orangnya. Mungkin nggak sih bro, beberapa kelompok ini bikin webinar bersama, kita satukan visi, kita bersama-sama memperbaiki negara ini dengan cara pandang yang mungkin berbeda-beda tapi tujuannya kita samain gitu. Nggak bisa mas. Kenapa? Fundamentalnya sudah terbentuk. Balikin dulu sistemnya dulu ini benerin gitu loh. Karena nanti misalnya oke, udah duduk nih, misalnya gue malu ribut gitu mas ya, gue nggak cocok, beda pihak kita. Kita duduk udah selesai nih, tapi besok kan ada pertarungan lagi, ribut lagi kita. Itu yang capek gitu kan. Tapi kalau sistemnya udah dibentuk, balikin lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli di luar amandemen, paling tinggal dirapiin yang masalah masa jabatan lah gitu ya. Kira-kira masa jabatan dibiarin aja misalnya 2 kali periode gitu kan. Ini mungkin jadi ributnya biar aja para elit yang ribut. Jadi ributnya dia di DPR MPR misalnya kan. Mereka untuk memilih presiden atau memilih pemimpin di tiap-tiap tingkatannya ada majelisnya sendiri gitu kan, kayak ini mama gitu tuh kali di sini kayak MPR DPR. Yang berantem biarkan elit berantem, jangan sampai ajak-ajak rakyat biar jadi berantem juga. Tapi gitu. kalau memang nggak ada pemilihan langsung presiden, kita nggak bisa menemukan seperti lo gitu. Bisa dong. Nggak bisa menemukan. Kita bisa memilih partai kan? No. Artinya gini, orang nggak akan kenal Vasco Russaimi secara luas kalau dia nggak jadi jubirnya Prabowo Sandi. Ini contoh. Iya. Kan nggak ketemu orang-orang yang berkualitas gitu ya, orang-orang yang berretorika. Bisa konsep yang lain mas. Bisa konsep yang lain dong. Termasuk jadi YouTuber gitu ya. Iya. YouTube ini kendaraan kita untuk menyampaikan sesuatu tadi kan, seperti yang tadi awal gue bilang. YouTube ini kendaraan kita karena kebetulan masuk TV kita juga jarang-jarang gitu kan. Jadi kapanpun kan nggak mungkin kan, kecuali kalau gue punya TV bisa gue lagi kepikiran ini gue masuk gue ngomong di TV. Kita kan punyanya channel YouTube. Masuk TV paling seminggu sekali gitu kan. Ini bisa tiap hari kita ngoceh apa aja suka-suka gue. Yang penting tetap sesuai dengan koridornya gitu, tetap di jalan yang benar gitu. Dari multi talenta sekali, dari memang berpolitik ya, terus sekarang jadi konten kreator yang penghasilannya sudah bisa ratusan juta lah. Aduh, per bulan bisa ratusan juta. Gak ada pajak untuk Beliau ini salah satu konten kreator yang cukup banyak penggemarnya. Itu kontennya Macan Idealis, bisa di subscribe, bisa dicek, konten-kontennya luar biasa keren sih. Gimana ceritanya bro bisa buat konten sekuat ini bro? Ya tadi balik lagi, tadi ini berangkat dari passion, berangkat dari hobi. Gue suka menularkan sesuatu kepada orang lain gitu kan. Kalau biasa di luar itu pakai teori darat, sekarang pakai teori udara. Di darat kan kita bisa ngumpulin orang di satu gor misalnya. Zaman-zaman kita masih mahasiswa dulu di UI gitu kan, misalnya kita ngumpulin orang di satu lapangan gitu kan. Sekarang kita bisa ngumpulin orang, bisa nularin pemikiran kita di udara gitu kan. Di video aja cukup, misalnya di ruangan atau gua di ruang makan gua, atau gua lagi di luar di taman gua bikin video aja, langsung taruh handphone sekali udah gitu kan. Jadi nggak perlu ribet-ribet buat kita mendistribusikan pemikiran kita sebenarnya. Itu tujuan gua mas. Kalau dari posisi sekarang nih, orang kalau terlalu terlalu keras ya mengkritisi, itu resikonya kena undang-undang IT lah, kena. Lu nggak takut bro? Ya jangan ditakutin, tapi ya kita harus tetap hati-hati itu mas sebenarnya. Kan lu keras banget kalau sudah sampai ke gue nggak tahu sekarang tapi kalau kemarin lo kan masih. itu nggak khawatir kena undang-undang, kena delik gitu ya. Ya kekhawatiran itu sih pasti ada ya dari para follower kita, para subscriber kita juga, bang hati-hati bang gini ngomong gitu kan. Tapi gue tetap dengan kesadaran gue tetap coba terus jaga. Jadi jangan sampai ada gue menyudutkan satu orang gitu kan. Jangan sampai juga kata-kata gue terlalu ekstrim. Intinya kita mengkritisi boleh, tapi jangan cuma sinis, jangan cuma nyinyir. Kita mengkritisi dengan juga kegiatan yang mencari solusinya gitu loh. Ada solutif lah gitu loh. Tapi yang gue lihat lo kritis banget bro. Ya mengkritisi pemerintah lah, gue lebih perjelas lah, mengkritisi pemerintah lah.
Iya kadang-kadang ya emang gitu, kadang kayak gini aja misalnya channel Mas Mansuri gua kritik juga kan emang hobi gua gitu Bang. Bener gak? Hobi gua pokoknya kritik. Ada yang nyangkut nih di kepala gua ngomongin langsung. Bener, gitu loh misalnya kan. Tapi ini memang kenapa nggak ada iklannya Mas di sini misalnya ya? Tapi memang tujuannya untuk membangun bangsa Iya, ini tujuannya agar sebenarnya kan lebih baik ya. kayak tadi misalnya. Gue tadi misalnya gue mengkritik Mas Mansuri gitu kan, tujuannya kan biar lebih baik lah tujuannya. Walaupun nggak tahu hasilnya gimana. Yes. Apakah bener teori gue gitu kan, tapi tujuan gue jangan begini Mas, yang begini nih. Yes. Nah, gitu-gitu. Karena misalnya tangan dan kaki gue nggak nyampe langsung ke istana, ya gue ngomongnya di udara gitu kan. Kalau gue kenal Pak Jokowi, gue ngomong langsung sama beliau. Pak Jokowi gini deh Pak Jokowi. Oh salah kok, lo nggak ngerti misalnya Pak Jokowi gitu. Oh gitu ya. Oh iya, gue akan mencoba untuk memahami apabila itu memang gue salah juga gitu kan. Kayak gitu Mas sebenarnya. Okay. Jadi kita kritis tapi tetap harus solutif. Jangan cuma mancing-mancing orang ribut, mancing-mancing orang marah. Ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi maksudnya kita tetap harus ada yang solutif. Tapi kalau konten-konten yang banyak di Macan Idealis lebih ke politik dan sejarah ya kalau nggak salah. Politik sekarang. sejarah ya. Kenapa ngambil sejarah garis itu? Oke. Yang tadi itu ya. Balik lagi passion gue gitu. Bener passion gue bener-bener gue suka politik, gue suka sejarah. Jadi gini, banyak orang-orang di Indonesia khususnya anak muda ini mereka nggak tahu sejarah gitu loh. Misalnya contohnya Mas Mansuri misalnya. Mas, apa yang paling lo tahu tentang Raden Ajeng Kartini misalnya? Coba gue tanya sama lo Mas. Ya, lahir di Jepara, meninggal di Rembang. Tokoh apa sih beliau itu? Ya, tokoh ini yang jadi hostnya siapa ya? misalnya. Nggak banyak orang tahu. Ya, misalnya Raden Ajeng Kartini misalnya orang bilang tokoh emansipasi wanita. Tapi tahu nggak Raden Ajeng Kartini ini poligami loh. Misalnya gitu loh. Adi sejarah-sejarah yang tidak, gue lebih suka sejarah-sejarah yang tidak ditampilkan di buku sekolah. Kita harus tularin nih ke anak-anak dan anak muda nih. Karena sejarah agar punya, orang ikut dia enggak kan? Ya enggak. Kan bicara sejarahnya ya. Karena sejarah ini Mas, menurut gue sejarah ini adalah punya penguasa menurut gue. Yang bisa merubah sejarah ya penguasa. Setuju. Tapi di saat gue nggak berkuasa ya gue coba tularkan dengan pemikiran gue. Tapi gini loh misalnya, pemilihan presiden tahun 2019 kemarin itu aja punya sejarah dua versi. Ada yang bilang Pak Jokowi itu menangnya bener. Ada yang bilang Pak Jokowi menangnya curang, kan gitu. Ada yang bilang Pak Prabowo yang menang, ada yang bilang Pak Jokowi menang. Akhirnya secara aturan negara Pak Jokowi yang menang, kan berbagai macam versi. Itu baru sejarah setahun lalu. Gimana sejarah 100 tahun yang lalu, gimana sejarah 1000-an tahun lalu, itu punya banyak versi. Itu yang digali. Dan gue mencoba menggali itu. Jadi orang-orang nih melihat sejarah nggak telan mentah-mentah tentang yang ada di buku sekolah. Karena ya kalau lo jadi menterinya ataupun lo jadi presidennya, lo tentuin aja arahnya yang mana sejarahnya, kan gitu Mas. Tapi kita buat lagi nih, ternyata misalnya gini, ternyata Indonesia ini bukan cuma punya kerajaan loh. Justru kerajaan juga nggak gitu besar-besar banget. Kenapa sih Indonesia pakai bahasa Indonesia misalnya? Kenapa nggak pakai bahasa Sanskerta? Kalau misalnya Majapahit kerajaan paling besar di Indonesia misalnya gitu loh. Misalnya Majapahit katanya kerajaan paling gede di dunia gitu kan. Kenapa kita nggak pakai bahasa Jawa di Papua misalnya di mana? Ternyata ada zona-zona ekonomi di situ yang punya penguatan macam-macam. Ya banyak lah sejarah-sejarah yang sebenarnya nggak ditampilin di buku sekolah, tapi gue punya tanggung jawab untuk men-share itu. Dan itu generasi milenial nggak banyak tahu. Nggak mau denger, tapi kita bawa dengan gaya kita gini lah, kita asal-asalan kita. Tapi penting poinnya nangkep. Misalnya gue juga sering bareng sama Babe Saidi gitu kan, dengan gaya yang tawanya yang lucu, yang khas. Gitu, ngomong masalah berat tapi dibikin enteng gitu kan, nggak pakai yang serius-serius amat. Makanya gue lagi nongkrong sama Babe, gue taruh kamera doang satu udah, atau handphone ya udah jadi konten gitu kan. Yang penting gue nularin, wah ini maksud gue gitu kan. Itu bener-bener. Ya biasa dulu malah awal-awal gue mulai bikin channel YouTube itu gue bener-bener taruh sendiri handphone, gue taruh di gelas gitu kan, jadi nggak pakai tripod gitu kan, taruh di gelas baru gue udah nggak pakai mic. Oh nggak peduli itu hasilnya gimana, nggak peduli, yang penting itu ada bahan, ada konten yang bisa dipelajari orang. Gitu. Dan itu momentum itu belum tentu kejadian lagi nanti misalnya kan, ini momentum nih. Nah sekarang gue kemana-mana bawa kamera, kalau sekarang kamera sama mic. Jadi ada momentum, gue ketemu Mas Mansuri langsung taruh kamera gitu kan. Ya gitu-gitu Mas. Oke. Kita udah cukup lama nggak kerasa bro kita ngobrol-ngobrol ini. Tapi terima kasih sudah hadir di podcast Mas Mansuri. Banyak saran yang tadi diberikan sebagai guru. Ini guru YouTuber nih. Guru YouTuber. Ampun. Kira-kira apa bro yang
bisa lo sharingkan kepada kaum milenial soal kondisi terkini kah, soal politik kah, soal sejarah kah, soal YouTube mungkin, boleh nggak dikasih Ya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Apabila kita mencintai sejarah, maka sejarah akan mencintai kita lebih dalam dari itu. Nah, untuk para generasi muda khususnya ya, coba kita pelajari sejarah lagi, seperti apa bangsa kita sebelumnya, seperti apa kita sebelumnya, dan khususnya bagi teman-teman semua yang sudah mulai mau mentransformasikan pemikiran kalian, mendistribusikan pemikiran kalian, bikin konten aja, nggak susah sekarang kan. Orang kadang-kadang mikir, wah kalau bikin konten nih targetnya apa? Ada yang orang pakai ngejar targetnya, entah kalau dapat AdSense atau dapat uang gitu kan. Jangan itu dulu gitu kan, jadi dikejar dulu, udah bikin aja konten, jalanin aja terus gitu, ntar juga duit dapat sendiri ngalir gitu kan. jadi intinya para generasi muda jangan juga alergi sama politik. Kita jangan cobalah untuk lebih mendalami apa sejarah bangsa kita, seperti apa bangsa kita, biar bangsa kita juga terus bisa, karena besok ini Mas siapa lagi yang pegang di bangsa? Ya generasi kita Mas. Setuju. Misalnya siapa lagi? Besok nih Mas Mansuri udah yang mana-mana udah yang kontrol ini gitu kan. Atau generasi di bawah Mas Mansuri, generasi gua gitu kan Mas di atas gua kan. Kita sama lah. Misalnya gitu kan. Intinya jangan pernah tinggalin sejarah, pelajarin sejarah, dan jangan alergi sama politik. Kita perluas jaringan terus. Banyak ngobrol sama orang, banyak diskusi. Banyak diskusi, gitu. Belajar dari macam-macam lah. Mungkin kalau di dunia per-YouTubean mungkin gue lebih ngerti, tapi di dunia lain kan Mas Mansuri jauh lebih banyak paham dibanding gue. Banyak. Oh, jadi kan kita sharing-sharing gitu, Mas. Berarti lo mau recording di sini boleh? Ah, gue numpang boleh nih. Ternyata bisa nyanyi juga, Bro. punya beberapa lagu juga. Ini kita udah tahu nih tempatnya Mas Mansuri, kalau ngilang kemana ini kan. Kita samperin, nah kita bikin rekaman di sini ya. Oke, terima kasih, Bro. Terima Mas. kasih sudah ada di Mas Mansuri Podcast, dan banyak sekali hal yang tadi kita diskusikan. Saya tunggu kedatangannya di podcast Mas Mansuri, kembali kita gali persoalan-persoalan yang lebih kritis, yang lebih tajam untuk kita bisa sampaikan kepada publik. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah, thank you banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Mansuri. Semoga channel Mas Mansuri ini bisa membuat kita generasi muda khususnya nih ya. Kita perlu yang gini-ginian Mas. Kita perlu yang ngisi gitu loh. Jangan cuma konten-konten yang cuma main-main gitu. Ya bikin konten ada isinya gitu kan, ada gunanya. Ada dagingnya lah ya. Iya. Jadi kalau manfaat di-subscribe tuh, klik tombol loncengnya juga. Biar ada, kalau lo update terus update terus kan kalau ada yang konten terbaru. Terima kasih, Bro. Siap. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini cukup Voice of Voiceless. Panjang. Voice of Voiceless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang diskusi, tapi nanti kita akan gantian. Beliau yang jadi narasumber, gue yang ngomong. Iya. Demikian podcast Mas Mansuri. Kita kembali lagi ketemu di podcast Mas Mansuri yang akan datang. Sahabat sekalian, kemenangan yang tidak dapat kau jelaskan adalah tidak lebih dari sekedar keberuntungan belaka. Namun kemenangan yang dapat kau jelaskan akan menjadi sebuah pengetahuan yang dapat diduplikasi di mana saja dan kapan saja. Tetap bersama kami di podcast Mas Mansuri. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.